Selamat malam pemirsa di rumah, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa kembali di Hot Room. Tentunya bersama dengan Bang Hotman Paris dan juga saya Indah Stiani. Nah pemirsa, tepuk tangan dulu dong semuanya. Baik pemirsa, saya tidak lupa dan tidak bosan untuk mengingatkan Anda. Untuk Anda yang memiliki kasus, Anda bisa langsung saja kirimkan kasus Anda ke sosial media kami atau juga email kami yang tertera di layar kaca Anda. Dan tentunya bisa juga langsung ke IG-nya Bang Hotman ya? Hotman Paris Official. Oke, tepuk tangan. Nah Bang, kita ini sekarang akan membahas tentang penerimaan CPNS yang kembali diadakan. Ini ada sekitar 152.000 lebih formasi yang dibuka dari instansi daerah maupun pusat. Tapi anehnya mereka-mereka yang sudah lolos dari tahun-tahun lalu masih saja belum diangkat menjadi PNS hingga tahun ini. Ini kenapa ya Bang kasusnya bisa seperti ini? Sudah berbagai daerah datang ke saya. Oh begitu Bang? Ada dari Klaten, dari Banten, bahkan ada yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Waduh. Dengan perintah kepada BKN harus dipekerjakan, tapi dicuekin. Itu kenapa sih Bang, kok bisa kayak begitu? Ya nggak tahu, ini kan negara hukum katanya. Oke, gitu loh. Jadi nih pada kesempatan kali ini Hot Room akan mengangkat kasus peserta CPNS yang tidak diangkat walaupun sudah lolos tes. Jadi sebelum kita membahasnya lebih dalam, langsung saja kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Pemerintah kembali membuka seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Lebih dari 152.000 formasi dibuka pada seleksi penerimaan CPNS tahun ini. Dengan pembagian sebesar 37.400 formasi instansi pusat dan 114.800 formasi untuk instansi daerah. Ironisnya, masih banyak CPNS yang tak kunjung diangkat. Padahal telah lulus seleksi di tahun-tahun sebelumnya. Nasib mereka terkatung-katung, menanti SK yang tak kunjung turun. Salah satunya adalah Sugianti, seorang guru honorer di SMP Negeri 84 Koja, Jakarta Utara yang telah mengikuti seleksi CPNS dan dinyatakan lulus pada tahun 2014 lalu, namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa adanya kejelasan. Berbagai upaya telah ia lalui, namun nasibnya tak juga berganti. Baru-baru ini, Sugianti menggugat sejumlah pejabat pemerintah ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai upaya mencari keadilan. Menggugat nasib CPNS akan menjadi topik Hot Room kali ini. Tadi banyak juga yang nasibnya terkatung-katung. Jadi ternyata sudah lolos tes, itu bukan berarti jaminan bisa diangkat jadi PNS. Itu gimana sih Bang? Makanya kita tanya langsung. Oke, langsung aja kita dengar. Ibu Sugianti, yang didampingi pengacaranya Pitra Nasution. Sekarang Ibu dulu, ceritakan kasusmu. Dengan adanya pembukaan CPNS yang dilaksanakan pada tahun 2013, saya berdasarkan syarat-syarat administrasi yang saya miliki, saya merasa pada waktu itu saya cukup ya memenuhi kualifikasi untuk itu. Iya. Nah, nama saya terdaftar dalam daftar nominatif peserta tes CPNS yang dirilis oleh BKN. Kemudian berlanjut tes pada tanggal 3 November 2013 dan finalnya itu pengumuman kelulusan pada tanggal 10 Februari 2014. Yang mengumumkan siapa? BKN pusat atau apa? Mulai dari Menpan, BKN dan BKD Berarti DKI semua tahu, Jakarta. Iya, semua terus? instansi pemerintah. Oke, habis itu? Nah, setahun setelah proses pengumuman itu, setelah semua proses pemberkasan itu saya lakukan, nah, untuk meluruskan ini saya sudah mengkonfirmasi pihak-pihak terkait mulai dari atasan saya langsung, Sudin Dinas Pendidikan, bahkan di BKN.
Pada Jawabannya? saat itu tidak ada keterangan yang tegas atas nasib Oke. saya. Mereka dari satu orang ke orang lain yang saya temui itu mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Pada September 2015 itu saya melayangkan somasi ke Dinas Pendidikan Jakarta. Ya. Kemudian saya tembuskan ke BKD, BKN wilayah 5, dan Menpan. 9 bulan kemudian baru muncul jawaban. Disitulah pertama kali ada jawaban surat. Iya. Isinya apa? Di situ menyebutkan saya bukan tenaga honorer yang pertama, tapi guru bantu. Kemudian saya tidak bekerja secara terus-menerus. Terakhir ya, di situ disebutkan periode 2003 sampai 2005 saya mengajar di SMA Negeri 1 Lahat. Kemudian 2004 sampai 2006 saya pindah ke SDN Mojokerto, Jawa Timur. Oke. Kemudian lagi di periode 2006 hingga 2010 saya mengajar di SDN Papanggo. Jadi intinya karena dianggap sering pindah-pindah, jadi dianggap apa? Tidak memenuhi syarat Untuk jadi CPNS. Iya. Dan akhirnya resmi ditolak. Iya, dari data yang dicantumkan dalam BKN itu oleh Dinas Pendidikan itu bukan pengalaman kerja saya. Nah, untuk itu saya menganggap bahwa ada suatu kekeliruan yang terjadi di sini. Hanya sekali dapat surat tertulis menolak, itu aja. Iya. Selebihnya janji lisan doang. Iya. Oke. Jadi kita mau dengar juga pendapat dari pengacaranya mungkin, Iya. Bang. Saya merasa sangat egois sekali. Kenapa saya bilang egois? Bapak-bapak sekalian selalu mencari pembenaran di dalam setiap kesalahan. Dan membenarkan setiap kesalahan. Ini saya bersedih, Pak. Keadilan kita dicoreng seperti ini. Maksudnya ini BKD atau BKN atau Saya Menpan? gugatnya itu Menpan, Dinas Pendidikan, BKN, dan Gubernur DKI Jakarta. Oke. Terhadap permasalahan ibu ini, ada katanya laporan dari masyarakat kepada inspektorat yang menyatakan Ibu Sugianti ini selalu berpindah-pindah tugas. Setelah kita telusuri dan setelah kita jumpai langsung ke inspektorat, itu tidak dibocorkan siapa yang melaporkan Ibu Sugianti. Sehingga laporan tersebut kami menilai janggal. Dan pendidikan tersebut yang menyatakan ibu ini dari Lahat, Mojokerto, Jawa Timur, Gedangan, dan lain-lain, itu tidak benar adanya. Jadi dengan adanya ketidakpastian hukum ini, sehingga pada bulan Mei 2017 kita mengajukan gugatan. Hasilnya sudah gimana? Sudah ingkrah, Bang, putusan kasasi Mahkamah Agung. Isinya? Isinya memerintahkan Dinas Pendidikan untuk memproses agar Ibu Sugianti diangkat menjadi CPNS. Agar lanjut gitu ya? Agar lanjut. Sudah dilaksanakan? Itu tidak dilaksanakan mereka, Dicuekin? bahkan dicuekin dan sudah kita eksekusi. Oke. Bagaimana keadilan seperti ini? Jadi kita sudah sama-sama mendengar keluh kesah dari Ibu Sugianti dan Sudah juga testing, sudah diputus pengadilan, Betul. tetap dicuekin. Iya, dan Lu juga- di negara hukum kan? Iya, harusnya kan Oke. nggak boleh dicuekin ya. Jadi kita mau mendengar juga tanggapan dari BKN seperti apa setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room hanya di Metro TV. Hatiku jadi cinta karena aku tak. Tangan yang tegas atas nasib Oke. saya. Mereka dari satu orang ke orang lain yang saya temui itu mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Give me your perfect, baby I'm worth it. Aha, I'm worth it. Give me your perfect. Oh. Kembali lagi di Hot Room bersama Bang Hotman Paris dan juga saya Indah Stiani, only on Metro TV. Tepuk tangannya dong. Oke, Bang Hotman suka ngopi nggak? Saya nggak bisa kerja kalau nggak ada kopi, sayang. Sama dong, kalau gitu kita tas dulu dong. Iya. Nah kalau gitu gimana kalau misalnya kita ngobrolnya sambil ngopi aja? Sudah pasti Sudah lah. pasti ya, Apalagi langsung kan aja. Lihat senyummu, saya harus ada kopi. Aduh Bang, jadi nggak perlu gula ya? Udah ada Benar, saya gulanya udah ya, ada oke. gulanya. Ki bikinin kopi yang mantep buat kita berdua ya? Siap, Sambil Mbak. ngobrol-ngobrol. Iya. Bang, ini saya sebenarnya penasaran, kenapa sih di Indonesia orang-orang tuh rata-rata pengen ngotot banget jadi PNS? Emang kenapa sih Bang? Emang jaminan hidup menjadi PNS itu lebih menarik gitu Bang? Lebih terjamin gitu? Karena terjamin gajinya,
juga uang pensiun ada, walaupun selama dia bekerja dia tidak mungkin punya Lamborghini karena walaupun kaya dia nggak akan berani. Oh gitu ya. Iya kan? Oke, jadi Iya. idealis lah ya begitu hidupnya Bukan ya. idealis, ada yang idealis, ada yang memang tidak mau resiko. Ya kan, padahal kalau mau kaya memang kaya dan bisa dinikmati masa mudanya, harus jangan mau jadi pegawai negeri. Jadi kayak abang aja. Saya keluar dari Bank Indonesia yang di Sudirman. Kalau saya dulu tetap bertahan di Bank Indonesia, gimana gua bisa dekat sama kayak kamu yang cantik? Gak bisa gitu loh. begini-begini juga ya bang ya. Mungkin abang ada tips-tips gitu bang. Ya itu tadi. Supaya kayak abang. Ya itu tadi, satu dari masa muda itu berani ambil resiko itu. Saya selalu bilang ceramah di mana-mana. Hampir semua orang sukses di dunia pernah dalam hidupnya berani ambil resiko. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa ya. Pokoknya apapun cara yang penting halal bisa dilakukan. Apalagi ada kopi, top kopi. Nah ini dia kopinya. Kita ngopi dulu. Biar makin seru ngobrolnya. Biar makin Stop seru cappuccino ngobrolnya. dulu. Ini rasa apa nih? Nah, enak ya, Bang, Benar ya? Mantap ya. Jadi lebih semangat ngobrolnya. Benar. Semangat gua. Iya. Ya. Ini namanya Top Cappuccino dari Top Coffee, Bang. Oke, Top Top Cappuccino Cappuccino. ini terbuat dari biji kopi spesial dengan milky foam yang lebih tebal dan ada taburan crunchy choco milknya juga. Pantes. Berasa kayak lagi nikmatin cappuccino khas Italia. Iya, iya. Enak, benar. Wanginya juga enak. Ya, waduh, abang langsung habis nih. Tapi sudah langsung. Ini pasti semuanya nih di sini penonton pada pengen juga ngerasain. Ya. Mungkin dibikinin juga kali ya buat Oke, yang lain di sini ya. siap. Langsung. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam, kalau tadi kan kita sudah mendengarkan dari yang menggugat. Sekarang kita juga akan mendengarkan penjelasan dari yang digugat. Baik, kalau itu tadi kita sudah sama-sama mendengar tanggapan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta Sekarang selaku yang Pak digugat. Menari Sitohang, Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian BKN Kantor Regional 5 DKI. Pertanyaannya begini Pak, biar langsung to the point. Oke. Ibu Sugianti sudah lulus testing. Berarti persyaratan waktu testing sudah dipenuhi. Iya. Ya, kenapa kalau sudah lulus kok persyaratannya dipersoalkan lagi? Kami tidak berbicara masalah persyaratan ketidaklulusan atau lulus dari sisi testingnya. Ya. Karena apa? Karena Ibu Sugianti itu usul pengangkatan itu kami terima yang diusulkan oleh BKD Provinsi tanggal 30 Agustus 2018. Ya, masalahnya apa di situ? Sementara untuk pengangkatan tenaga honorer itu paling lama tahun 2014. Nah, jadi artinya ada di sini kekosongan masalah formasi. Dan perlu Pak Hotman Paris tahu dan juga semua bahwa kami di BKN ini adalah sebagai pelaksana, bukan pengambil kebijakan. Aku mau nanya dulu. Dia kan sudah pegawai honorer. Lulus testing Ya. menjadi pegawai tetap CPNS. Bukan begitu logikanya? Betul, Pak. Oke. Berarti yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa yang sudah lulus tidak lolos pegawai tetap? Kita jangan lagi bicara honorer lama lagi. Kan ini kan sudah testing. Kenapa? Iya, dari sisi tadi Pak. Karena berkas dari BKD Provinsi kami terima baru 2018. Sementara formasi Ibu waktu itu adalah formasi 2013-14. Jadi kesalahan di BKD Provinsi. Kami tidak bisa berkata kesalahan di situ. Apakah mungkin dari Bu Sugianti terlambat melengkapi berkas-berkasnya itu sehingga Harusnya begitu testing berkasnya ini berapa lama harus dilengkapi? Begitu lulus testing. Maksimal 30 November. Sedangkan berkas Ibu ini baru 4 tahun kemudian, begitu? Iya, itu masalahnya. Gimana jawaban pengacara? Saya rasa itu adalah kesalahan daripada Pemda. Dalam hal ini Pemda DKI. Dan satu lagi di sini saya lihat BKN tidak tegas. Kenapa? Tapi benar nggak terlambat dia 4 tahun? 2013 baru 2018. Usulan itu benar nggak itu kejadian? Dia kan sudah menang, Bang. Nggak, benar nggak bahwa baru diproses 2018? Baru diproses. Salah siapa Iya, itu hal lain? baru diproses BKD. BKD 2018. 2018 seharusnya kan setelah dia menang ini langsung diproses kan. Jadi begitu. salahnya BKD. Salah mereka.
Oke, BKD Bapak ada BKD nggak di sini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, jadi saya jelaskan Bang Hotman terhadap hal ini. Ini kan katanya ada laporan sehingga dia terbentur selama 9 bulan, Bu ya. Sampai 2016 loh, dari 2013 sampai 2000 merkutat misalnya laporan-laporan orang yang tidak jelas tadi. Oke. Dan saya tanya, siapa orang yang melaporkan? Itu tidak dikasih tahu siapa pelapornya. Kalau memang dikasih tahu, kita akan laporin dengan pidana kan begitu, keterangan palsu. Tapi dalam permasalahan Bu Sugianti ini, karena memang tidak ada kepastian hukum, sehingga dia meneruskan haknya di pengadilan tun. Oke, artinya terlepas daripada siapa yang salah, sudah keluar perintah baginda yaitu putusan pengadilan. Perintah pengadilan harus dipekerjakan lagi. Jadi tidak relevan lagi apakah terlambat pengajuan berkasnya atau tidak. Pertanyaannya, Bapak kan katanya menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45 negara hukum. Kenapa perintah Mahkamah Agung tidak dilaksanakan untuk mempekerjakan lagi? Karena soal kesalahan, kalau sudah diputus pengadilan, nggak peduli lagi siapa yang salah. Yang harus dilaksanakan adalah amar putusan itu. Jawabannya apa? Nah, jawabannya setelah yang satu ini. Kita tunggu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room only on Metro TV. Usul berkas dari BKD Provinsi kami terima baru 2018. Sementara formasi ibu waktu itu adalah formasi 2013-14. You gotta do work, 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 but you put it to the work, 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 work. We can come from home. Oh, oh, oh. We can work from home. Whoa, oh, oh. Hot Room tentunya only on Metro TV, masih bersama dengan Bang Hotman dan juga saya Indah Setiani. Dan kita masih membahas dengan tema menggugat nasib PNS ya. Nah, CPNS ya, lebih tepatnya. Nah, sekarang Bang Hotman silahkan saya masih bertanya kepada tim, Pak 3 orang ini, tim dari BKR Regional 5. Kalau dalam perkara, masing-masing sudah mendalilkan dalilnya, telah diputus oleh hakim. Jadi tidak ada lagi alasan dari masing-masing, yang berlaku adalah putusan pengadilan itu. Putusan pengadilan memerintahkan Ibu Sugianti harus diangkat resmi jadi CPNS. Kenapa bapak-bapak tidak menghormati putusan Mahkamah Agung? Apa bapak yang punya negara ini? Kita Pak yang punya negara. Ya, kenapa? Kalau saya analogkan, kami ini BKN sebagai juru masak. Ya. Nah, kami tidak bisa memasak kalau tidak ada wajan. Yang memberikan wajan itu adalah pengambil kebijakan. Ya, tapi di putusan itu yang diperintah siapa? Yaitu Menpan. Yang diperintah siapa? Yang diperintah yaitu Dinas Pendidikan. Iyalah. Selaku pengusul reformasi itu. Tapi Bang, ini hakim sudah mengatakan semua alasan-alasan dinas ataupun yang lain sudah dikatakan. Tidak ada yang dilanggar peraturan oleh Ibu Sugianti ini, ditakmil oleh hakim. Sesuai putusan, tidak ada yang dilanggar pasal apapun. Ini hakim loh, putusan negara. Jadi sesuai dengan putusan ini, di kasasi juga dinyatakan bahwasannya semua alasan-alasan Bapak itu tidak dapat dibenarkan oleh negara, tidak dapat dibenarkan. Tergugat siapa? Tergugat siapa? Tergugat Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Yang harus meneruskan Ibu Sugianti menjadi PNS. Oke. Iya. Ini Jadi sudah maksud jelas negara. Bapak gara-gara bukan BKN yang tergugat, maka Bapak tidak wajib tunduk kepada itu. Sebenarnya akhirnya termasuk dari kami yang tergugat. Salah besar Pak. Tapi itu tadi saya katakan Pak, bahwa kami sebagai teknis penyelenggara. Jadi artinya kalau dari atas sudah betul, yang diajukan itu betul, kami siap untuk melakukan. Bagaimana caranya agar Bapak melaksanakan apa yang kurang? Ini kan sudah putusan Mahkamah Agung, harus siap. Iya. Nah, kemarin kami tanggal 15 Oktober yang lalu, kami sudah rapat dengan tim BKD Provinsi dan Dinas Pendidikan. Sudah rapat kami atas somasi. Yang Bapak perlukan, yang kalian perlukan apa agar ibu ini diangkat? Kalau ada formasi untuk ibu, kami angkat. Yang harus bikin formasi siapa? Menpan. Berarti Menpan harus gugat ulang. 3 tahun lagi. Pak, ini BKD dan Dinas Pendidikan tidak ada problem lagi kita. Sekarang problemnya di Bapak.
Ini perintah negara, mereka sudah menjalankan perintah negara. Dinas Pendidikan dan BKD sudah mengusulkan ibu ini agar diangkat menjadi PNS. Tapi hak ibu itu Bapak matikan. Jelas ini perintah negara ini. Jadi jangan Bapak halangi lagi perintah putusan negara ini. Nggak boleh Pak. Kasihan mereka ini. Dia di tengah malam dia berdoa bersyukur kepada Tuhannya. Dia menangis. Begitu kejam perlakuan Bapak sekalian terhadap ibu ini. Kan tadi sudah saya analogkan. Kami pintar memasak. Tapi kalau alat masak tidak dikasih, bagaimana kami memasak? Bapak hanya berdasarkan pada PP. Sekarang pertanyaannya, hierarki perundang-undangan, PP itu paling bawah Pak. Tetap putusan negara ini karena sudah diperiksa dan diadili. Nah, Bapak harus mengikuti usulan daripada BKD tadi. Ini kan sudah diusulkan. Justru itu kembali. Pak. Makanya tadi saya katakan hasil notulen rapat kami tanggal 15 Oktober lalu agar BKD DKI menyurati Menpan untuk meminta usul formasinya. Bapak seolah-olah mengajar Ibu Sugianti ini biar datang ke sana kemari sehingga dia menjadi bola pingpong. Sehingga saya melihat di sini ada pencarian pembenaran terhadap kesalahan. Bukan lagi, Jangan mencari pembenaran Pak. Kami katakan kalau salah ini negara loh. Iya. Jangan membenar-benarkan kesalahan. Baik, kita sekarang mau mendengarkan. Kami akui aturan itu. Kami tetap hormat terhadap aturan. Tapi itu tadi Ini bukan aturan, ini putusan Pak. Iyalah. Iya. Kami tidak Salah. tidak Kalau menyuruh aturan. Ibu Sugianti untuk kami pimpong ke Menpan. Tadi saya ceritakan hasil rapat kami agar Gubernur DKI menyurati Menpan supaya dikasih itu alat formasi. Baik, kita agar kami tahan memasak sejenak. istilahnya gitu. Pak Sitohang, kita akan kembali lagi. Kita akan mendengarkan dulu nih pendapat dari Pak Suwarto dari komunitas dan juga Pak Hari Prasetyo ahli hukum. Langsung saja ya Bang ya. Ya, silakan. Nah, Bapak korban juga dulu. Saya korban terhadap Berapa kali? Sekali? terkait ini terkait dengan CPNS tahun 2018. Ya, terus testing lulus nggak diangkat gitu. Sudah lulus SKD. Ya. Nah, persyaratan untuk mengikuti SKB adalah syaratnya SKD. Ya. Oke. Nah, kemudian yang lulus saat itu dari 2.659 itu yang lulus hanya 3%. Ya. Oke. Itu hanya setara berapa? 178.000 atau berapa? Dan Bapak termasuk di sana. Saya termasuk yang 3% ini yang Terus, lulus. Nah, semula yang kami terjadi semua- apa? Ya. Saya sudah lulus, yang terjadi apa nasib Bapak? Nah, itu tadi yang semestinya bagi yang lulus itu terhadap formasi yang kosong bisa diisi oleh formasi yang lulus ini. Yang lulus, ternyata. Ya, namun ada peraturan baru di tengah Kenyataannya apa jalan. yang terjadi? Ada peraturan baru Permenpan 61 yang muncul di tengah jalan yang memberikan menyaring kembali yang mereka yang tidak lulus. Nah, ini yang menutup peluang daripada yang Sehingga lulus yang tadi. tidak lulus jadi lulus begitu. Oke. Seperti Dan itu Bapak kasusnya. yang lulus jadi Iya. hilang haknya. Yang daftar Iya, anak betul. Bapak ya, lebih tepatnya. Iya. Nah, anak saya Ya. dan ini teman-teman anak saya ini sama Oh, aja, tapi oke. seluruh Indonesia ini, mulai dari Aceh sampai ke Sulawesi ini. Jadi Iya. yang daftar anak Bapak dan teman-teman anak Bapak Iya. ini. Oke. Ini ada 28.534 orang yang bernasib Dan sama. sampai sekarang belum lolos dari CPNS, belum ada SK-nya. Belum. Jadi pengacara aja Pak, udah deh. Mungkin kita mau dengar dulu kali pendapat dari ahli hukum, Pak Gimana, Hari Pak ahli Prasetyo. hukum? Yang salah siapa nih? Coba langsung deh. Kalau lihat kronologisnya sebenarnya kita nggak usah balik lagi ke belakang. Karena siapapun yang salah sebetulnya sudah diputus pengadilan Benar. bahwa harus diangkat. Nah memang masalah dari eksekusi putusan PT UN adalah kalau memang hanya menghapus suatu keputusan itu mudah. Kalau dicuekin sama tergugat 2 bulan kemudian itu dianggap tidak sah keputusan. Tapi kalau memang harus menimbulkan hak baru itu yang menjadi problem. Karena berarti kan harus ada keputusan baru yang dibuat. Nah, terlebih sekarang masalah yang dihadapi adalah kepegawaian, Bang Hotman. Kalau masalah kepegawaian memang tidak bisa satu instansi yang kemudian bertanggung jawab terhadap itu. Dari sisi BKN tadi juga memang cukup beralasan karena formasinya sekarang ada atau tidak kan masalahnya di situ. Kalau waktu zaman Bu Sugiarti ini tes lolos terus kemudian tidak diangkat, anggaplah misalnya formasinya ada 5. Ada 6 orang yang lulus termasuk Bu Sugiarti. Ternyata Bu Sugiarti dianggap nggak lolos, 5 orang udah diisi nih. Terus di 2018 misalnya kemudian disebutkan Bu Sugiarti harus diangkat. Formasi yang mana yang mau diisi? Sehingga memang ada beberapa instansi yang kemudian harus diberikan tanggung jawab juga, kewajiban juga untuk menyusun kembali formasi tersebut. Tapi kan bukankah begitu esensi dari suatu putusan pengadilan? Putusan pengadilan adalah mau lu siap atau tidak, Ya,
penuhi perintah. Ya. Begitu kan? Betul. Ibaratnya eksekusi rumah. Lu udah tidur-tidur malam pengantin di sana. Eksekusi pengadilan disita oleh bank. Malam pengantin bubar dong. Betul, Bang. Begitu. Nah, Maksud saya sebetulnya gitu. kalau di pasal 116 Undang-Undang Petun itu bisa kita lihat sebetulnya paling tinggi ujungnya, Bang. Bisa kalau ini kan jadi salah-salah nih. BKN salahin Pemda, terus kemudian disalahin juga diminta Menpan untuk keluar informasi. Di pasal 116 Undang-Undang Petun sebenarnya dibilang kalau misal semuanya ribet gitu ya, presiden sebetulnya bisa ambil. Cuman masalahnya kan ada ratusan ribu orang, apa iya semuanya harus presiden? Ini kan kemauan dari pejabat publik kemudian untuk melaksanakan putusan pengadilan, Bang. Itu yang penting sebetulnya. Enggak. Baik, kalau begitu kita sama-sama beli tepuk tangan terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik ini. Kita akan menemukan solusinya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya hanya di Hot Room, only on Metro TV. Ini perintah negara, mereka sudah menjalankan perintah negara. Dinas Pendidikan dan BKD sudah mengusulkan ibu ini agar diangkat menjadi PN. Tapi hak ibu itu Bapak matikan. Jelas ini perintah negara ini. Jadi jangan Bapak halangi lagi. Fraksi Partai Nasdem DKI Jakarta turut prihatin dengan apa yang dialami oleh saudara kita Ibu Sugiyarti. Tentunya ini kan menimbulkan suatu presiden tidak baik terhadap bagaimana sistem pemerintahan, tata pemerintahan, kelola pemerintahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta maupun di Indonesia itu sendiri. Saya sempat melihat ada mungkin intimidasi daripada Dinas Pendidikan, oknum-oknum Dinas Pendidikan bahwasanya mereka untuk menghalang-halangi Ibu Sugiyarti untuk mengajukan gugatan. Bila mana Ibu Sugiyarti membutuhkan bantuan hukum ataupun advice daripada fraksi Partai Nasdem di DKI Jakarta, di DPRD DKI Jakarta, kita siap terbuka pintu selebar-lebarnya untuk mencermati, mendalami, dan membantu permasalahan ini. Kerja, kerja, ayo kita kerja. Anda masih menyaksikan Hot Room only on Metro TV, tentunya bersama dengan Bang Hotman Paris dan juga saya Indah Setiani. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Bang Hotman, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan tanggapan dari anggota DPRD. Gimana nih Bang? Katanya tuh prihatin. Saya tanya lagi ke tim dari BKN daerah. Sepertinya kan Bapak lempar tanggung jawab nih ke Menpan. Ya, karena Bapak bilang Bapak hanya masak, tapi kan bahan-bahannya harus ada dulu. Pertanyaan saya, untuk selanjutnya kalau ada orang bernasib seperti Ibu Sugiyarti ini, sebaiknya kalau dia kan hanya gugat satu, hanya Dinas Pendidikan, sebaiknya gugat semua ya. Gugat Jokowi Presiden, gugat Menpan, gugat BKN, gugat BKD daerah, gugat Dinas Pendidikan, sehingga kalau semua hukum semuanya, Bapak nggak boleh lagi berdari begini kan? Setuju atau enggak? Bapak jawab dulu, yes or no itu aja dulu. Adik gugat semua ya kan, agar nggak ada celahnya lagi. Gimana Pak? Iya. Iya, salam dulu. Ya. Jadi kepada para CPNS yang nasibnya seperti Ibu Sugiyarti ini, mulai sekarang bikin gugatan, gugat seluruh pejabat terkait. Gimana Pak ahli hukum? Setuju? Sebetulnya nggak perlu seperti itu, Pak. Kenapa? Karena dia bilang barusan Menpan yang tanggung jawab, Menpan nggak ikut digugat. Kalau ibarat jaring ikan semuanya kena semua gitu loh. Ya, gimana Pak? Kalau itu kan sebenarnya cuma nambahin aja, di tergugat tambahin aja nama-namanya. Tapi kan vital sekali kalau misalnya Menpan bilang enggak, gua pernah diperintah, gua nggak digugat, kan bahaya dong. Sementara beliau ini mengatakan Menpan yang bertanggung jawab gitu loh. Kalau kita ketika Menpan, enggak, gua nggak ada perintah dari Mahkamah Agung. Ya, itu nggak ada ruginya kan gugat semua. Betul, nggak ada ruginya gugat semua. Nggak ada ruginya, malah pengacaranya dapat honor lagi, bener nggak? Akhirnya ahli hukum setuju juga ya Bang? Gimana Bos? Gimana? Kenapa dulu gugatnya hanya Dinas Pendidikan? Dulu hanya gugat Dinas Pendidikan karena terkendala di sana saja Bang. Yang lain. Oh, karena kendalanya di sana. Tapi sekarang sudah kita gugat semuanya Bang. Gugat baru lagi? Iya, saya gugat 5 miliar. 5 miliar gugat baru lagi. Menpan. Kemarin berapa tahun ini? Sampai putusan kasasi? Sampai putusan kasasi 4 itu tahun. 2018 putusan terakhir. Dari 2013? Iya, 2 tahun. Berapa? 2 tahun. 2 tahun setengah. Gugat baru lagi 3 tahun setengah. Iya. Ibu pensiun kapan? Udah keburu pensiun Bu? Sisa 17 tahun lagi kalau misalnya Oh, ada masih kesempatan. 17 tahun lagi.
kita usulkan kepada Komisi 3 DPR. Putusan yang seperti Dahlan Sugianti ini sudah banyak. Kemarin juga kayak TV lain juga ada beberapa. Sebaiknya seperti di Eropa atau di Singapura, setiap orang, apalagi pejabat yang tidak menuruti putusan pengadilan, contempt of court, menghina pengadilan. Harusnya keluar undang-undang, pejabat bersangkutan dipecat atau masuk penjara. Di Eropa begitu. Ya Pak Tobing ya, Pak Tohang ya, kalau Bapak di penjara ada lai, horas-horas, aku pengacaramu. Begitu, begitu. Karena putusan apapun kalau dicuekin nggak ada gunanya. Apa artinya negara hukum? Boleh saya menceritakan? Ya silakan Pak. Sebetulnya kalau di Undang-Undang Petun dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bagi pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, itu juga ada sanksinya. Apa itu? Mulai dari bayar uang paksa, jadi ada dua angsomnya. Sebentar dulu, harus ada di amar putusan atau bylaw berlaku undang-undang itu? Bylaw berlaku, jadi tanpa harus ada di amar. Berapa angsomnya? Nah itu belum ditentukan undang-undang. Iya kalau belum ditentukan berarti belum ada angsomnya. Ada lagi Bang, Ya? itu pejabat yang bersangkutan bisa diberhentikan sementara, baik itu dengan tunjangan ataupun tanpa tunjangan. Tapi sampai sekarang belum ada presiden Pak. Belum ada presidennya. Belum ada. Ini Itu masih aman mereka ini. kita Makanya dalam, melanggar dulu ya, benar ya. itu masalah kita dalam pelaksanaan Undang Petun. Makanya ya tadi bisa usulnya boleh bahwa pejabat tun kemudian dianggap contempt of court. Tapi sebenarnya yang lebih realistis adalah harus ada instansi yang kemudian memastikan bahwa putusan pengadilan tun itu dilaksanakan oleh pejabat yang Sekarang ini belum ada kan? Belum. Tapi kan kalau di negara Skandinavia kita tahu ombudsmannya berjalan dengan baik. Nah, ombudsman kita nggak punya kewenangan apa-apa. itu dia, itu yang harus kemudian bisa di-utilize. Oke, kalau begitu himbauan Ibu terakhir apa? Harapan saya kepada Bapak Ibu BKN yang hadir di sini, setelah melalui proses selama 6 tahun dengan susah payah saya untuk memperoleh keadilan, saya sangat berharap sekali bahwa berikanlah hak saya yang sempat tertunda. Berbagai upaya itu sudah saya laksanakan, mulai dari diplomasi, birokrasi, organisasi, dan sebagainya, hingga berakhir ke urusan pengadilan. Dan itu semata-mata saya lakukan bukan karena saya melawan atasan, atau karena keegoisan saya, tapi saya lakukan hanya untuk memperjuangkan hak saya dan saya ingin mendapatkan keadilan. Dan untuk sebagai informasi, yang datang ke saya, 300 orang dari calon CPNS Banten juga nasibnya sama. Kemarin datang ke saya juga 150 Klaten. Jadi hampir semua provinsi mengalami nasib seperti Ibu ini. Baik, kalau itu kan tadi harapan dari Ibu Sugianti, mungkin dari pelapor lain, dari Pak Suwarto, perwakilan dari komunitas, ada harapan-harapan Pak untuk kedepannya? Iya, saya atas nama dari Forum Komunikasi Lulusan PGSKD, Seleksi CPNS tahun 2018. Terus terang kami yang berawal itu dari sebuah keterpurukan ya, karena kekecewaan yang mendalam, kemudian ada cercah harapan pada saat rapat kerja, ada kesepakatan antara Menpan dengan Komisi 2 DPR bahwa terhadap yang P1 lulusan PGSKD itu akan bisa menjadi CPNS. Nah, pada saat itu Menpan mengatakan setelah ada penekanan bukan penekanan, ada semacam minta jaminan garansi dari Pak pimpinan Komisi 2, pimpinan rapat saat itu, bahwa katanya ini tidak masalah, ini hanya masalah teknis. Kami semua sudah sangat berharap bahwa itu benar adanya akan dilaksanakan. Namun sampai saat ini itu belum ada tanda-tanda untuk dilaksanakan. Untuk sampai saya serahkan kepada pengacara dari Bang Pitra ini untuk membantu bisa memberikan solusi yang terbaik. Baik, terima kasih untuk Pak Suwarto. Dan mungkin saya mau langsung ke ahli hukum. Ada harapan atau tanggapan singkat saja untuk kedepannya? Ya, kedepannya sih saya berharap paling nggak dirubah lah itu Bang, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Undang-Undang Petun. Merubahnya apa? Ya tadi ada lembaga atau instansi yang memastikan bahwa putusan pengadilan itu dieksekusi Bang. Atau langsung atau bisa sanksi pidana gitu ya? Ya bisa. Kalau mau dong. Jadi contempt of court jadinya kan? Bisa gitu. Jadi karena kalau enggak ya tadi mereka merasa punya kewenangan, merasa punya kuasa, mereka nggak patuh boleh-boleh aja gitu kan jadinya.
Baik, itu dia tadi pendapat dari ahli hukum dan harapan ke depannya. Terakhir dari BKN, mungkin Pak ada harapan ke depan atau tips-tips supaya tidak terjadi lagi nasib seperti Ibu merasa Sugianti. bersalah nggak sih Pak? Itu dulu, merasa bersalah nggak sih kepada warga yang sudah 5 tahun hanya demi periuk nasi? Dalam hal ini sebenarnya kita sama, Bu. Sama apa? Sebagai manusia. Artinya perasaan Ibu juga bisa kami rasakan. Tapi yang jelas sebenarnya karena masalah Ibu ini kan baru sampai ke kami tahun 2018 yang lalu. Ya. Bukan dari awal. Jadi artinya baru 2018. Dan oleh Pak dari Pak Soeharto tadi, kami sebenarnya sudah punya inisiatif BKN. Makanya udah kami undang BKD dan Dignas untuk rapat atas somasi dari pengacara supaya segera ditindaklanjuti ini untuk minta ke Menpan. Kira-kira Ibu ini bakal dapat nggak haknya jadi CPNS dalam waktu dekat? Seminggu, 2 minggu, sebulan? Kira-kira 3 tahun? Tidak segampang makan Kira-kira kapan? cabai. Ya itu makanya, kira-kira. Artinya kalau sudah ada formasi itu, hanya itu aja yang tidak Berarti ada. yang hanya menunggu keputusan Menpan? Iya. Kalau Menpan tidak putus-putus, tidak akan pernah dia jadi pegawai jadi CPNS? Ya artinya itu tadi alat kami itu. Ya, Alat kami itu, karena Pak. bukan kewenangan Bapak begitu. Iya. Nggak ada kewenangan Halo Pak kami. Menpan, dengarkan ini dong, Bapak Menpan yang baru ya. Ya ini. Dan yang nasi seperti Ibu ini bukan hanya satu. Sudah yang datang ke saya sudah ratusan. Tiap provinsi ada. Ya. Baik, Bang Hotman mungkin bisa kasih tips ke pemirsa di rumah supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang dirasakan Ibu Sugianti ini. Ya seperti saya bilang tadi, salah satu teknik dalam menggugat adalah kalau kita menggugat kurang orangnya bisa berakibat di kemudian hari. Tapi menggugat lebih tidak salah. Maka kalau calon CPNS yang merasa haknya dilanggar, kalau gugat jangan tanggung-tanggung, jangan hanya Dinas Pendidikan. Gugat seluruh pejabat terkait. Dari mulai Presiden, Menpan, BKN, BKD, Dinas Pendidikan, Gubernur, semua gugat karena tidak salah menggugat. Nanti agar ada perintah mengatakan menghukum mereka semua sehingga tidak ada alasan lagi, tidak ada formasi seperti kata Pak Sitohang. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih sekali Bang Hotman atas tipsnya. Dan tentunya 60 menit sudah kami menemani Anda di Hot Room. Jangan lupa untuk terus saksikan Hot Room setiap hari Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir dan juga hadirin sekalian. Dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Hot Room hari ini. Semoga saja diskusi kami berguna untuk Anda semua. Saya Indah Stiani dan Bang Hotman Paris. Buslora Hotman Paris. Pamit undur diri, sampai jumpa. Mafia kasus mampas, tipu-tipu dilipas, akal-akal ditupas, semua menjadi jelas. Hotman Paris Hutapaya, Hot Room tuntas, Hot Room tuntas, Hot Room tuntas. Metro TV, knowledge to elevate.